Shalom, selamat malam sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap dalam penyertaan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Beberapa waktu ini, tema-tema yang kita renungkan di dalam ibadah dan juga pembacaan-pembacaan warta, kita diajak untuk merenungkan akan sebuah peristiwa yang begitu bersejarah dan begitu berdampak bagi kehidupan kita, di mana Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan karya keselamatannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mungkin sebagian dari kita sudah menyaksikan film yang beberapa waktu ini sangat populer, yaitu The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Sebuah film yang ingin menggambarkan atau menyoroti peristiwa sebelum penyaliban Tuhan Yesus, secara khusus dari sudut pandang Petrus dan juga Yudas Iskariot. Dalam sebuah scene di Taman Getsemani yang berdasarkan dari Injil Markus pasal 14 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Karya penebusan melalui salib adalah sebuah karya yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan Yesus dalam hal ini sudah mengetahui bahwa Ia akan disalibkan, disiksa, dihina, diolok-olok, dan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus melalui sebuah fase yang begitu berat ketika Ia berdoa di Taman Getsemani. Ia bergumul dengan begitu berat karena Ia tahu tidak lama lagi Ia akan disiksa. Kengerian, kepedihan, sakit yang tidak terkatakan, itu yang sebentar lagi akan Ia jalani. Dan Ia sungguh tahu dan sadar Ia akan melalui semuanya itu. Tetapi di tengah kengerian penyaliban itu, di tengah kemahatauannya akan penyiksaannya yang begitu berat, Ia tetap berkata, "Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita menjalani kehidupan kita mungkin diperhadapkan kepada sebuah pergumulan yang begitu berat. Entah itu sakit penyakit, hubungan keluarga yang tidak baik-baik saja, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Bahkan di tengah kemahatauannya, Ia tetap dengan sadar dan rela menjalani salib dan penyiksaan yang begitu berat. Karena untuk itulah Ia hadir ke dunia. Dan biarlah kita pun demikian. Kita mau tetap menjalani kehidupan kita dengan tetap menaruhkan rencana Tuhan di atas rencana kita. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan begitu besarnya karya Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami rindu untuk menaruhkan segala rancangan kami di dalam rancangan Tuhan dan menjalani pergumulan kehidupan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan. Biar rancangan Tuhan terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.